warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 10 JKT 1. Di video ini saya akan membahas mengenai mikrotik MTCNA. Jadi dalam mikrotik MTCNA ini terdapat materi yang akan kita bahas, yaitu tentang about router OS. Di dalam about router OS ini terdapat poin-poin materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada router OS dan router board, yang kedua ada router OS fitur, yang ketiga ada name, tipe, arsitektur router board. Pertama, kita akan membahas tentang router OS. Nah, terkait router OS, kalian pasti sudah tahu bahasanya, yaitu mengarah pada software, karena mikrotik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mikrotik software dan juga mikrotik hardware. Di kedua ini ada istilahnya masing-masing, yaitu kalau software itu dinamakan router OS, sedangkan hardware itu dinamakan router board. Nah, kalau router board itu lebih mengarah ke perangkat-perangkat fisik, sedangkan router OS itu lebih mengarah ke software OS. Di sini router OS dapat diinstal di PC ataupun sebagai VM. Contohnya aja, kalian bisa install di VirtualBox maupun VMware. Nah, standalone operasi sistem berbasis Linux v3.3.5 kernel. Jadi, semisal kalian install router OS, itu kalian bisa custom. Kalian juga bisa tahu kayak prosesornya itu apa, RAM-nya itu berapa, harddisknya itu juga apa. Nah, di sini juga ada jenis produk mikrotik. Kalau kalian searching mikrotik X86-bit, di sini terdapat banyak jenisnya. Ada jenis mikrotik Aneto dan juga mikrotik Dinara. Di sini kalian searching mikrotik X86 Aneto. Nah, di sini terdapat mikrotik Aneto dan juga kalian juga bisa searching mikrotik Dinara. Nah, ini Dinara. Kedua, kita akan belajar tentang mikrotik router board. Nah, router board ini itu istilahnya yaitu hardware. Router board ini mengarah ke perangkat-perangkat fisik. Jadi, router board ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi dari router OS. Nah, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tetapi, semisal kalian ingin perangkat pecahannya, kalian bisa searching di Google, yaitu wireless mikrotik. Nah, wireless mikrotik ini itu dia lebih fokus pada mikrotiknya, jadi tidak membebani router tersebut. Terus tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Router OS fitur. Di sini terdapat banyak router OS fitur yang tersedia, yaitu ada wireless network, routing, firewall dan NAT, queues, point-to-point tunneling, user management, dan torque. Di sini fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada suatu perangkat LB ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Contohnya aja kayak wireless, kayak ada namanya apa, CHP wirelessnya apa, ataupun sebagaimananya. Nah, untuk wireless ini diperuntukkan ada yang indoor maupun outdoor. Nah, untuk yang indoor, contohnya aja kalian cap wireless mikrotik, sedangkan yang outdoor yaitu point-to-point maupun multi-point. Di sini saya akan men-searching contoh wireless indoor, yaitu pertama kalian ketik cap
wireless mikrotik. Nah, di sini bentar kita ke gambar. Di sini contohnya. Ini adalah contoh dari cap wireless mikrotik atau wirelessnya indoor. Nah, untuk contoh wireless yang outdoor, yaitu kalian searchingnya SXTSK wireless mikrotik. Nah, ini adalah contoh dari outdoornya wireless. Untuk routing yaitu ada RIP, OSPF, BGP, RIP-Eng, dan OSPF-v3. Untuk firewall dan net yaitu fully customized Linux basis, dan cost bandwidth yaitu management, point-to-point tunneling, PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Untuk user management ada DHCP atau proxy, hotspot atau radius. Untuk tools, bandwidth, text, touch, match ping, MRTG, dan lain-lain. Lebih lengkapnya lagi, kalian bisa searching wikimikrotik.com. Di router.net, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa mikrotik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mikrotik software dan juga mikrotik hardware. Di sini kita akan belajar tentang hardware-nya. Berdasarkan simbol nama, pengkategorian nama pada perangkat router mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada simbol nama, yang kedua ada kata atau word, yang ketiga ada expression naming. Di sini ada RB751. RB itu adalah router port. Angka pertama yaitu ada seri atau kelas router. Angka kedua 5 yaitu jumlah port Ethernet. Yang ketiga atau angka 1 yaitu jumlah slot main PCI atau wireless. Nah, di sini buat itu ada Omnitic, Grove, SXT, LHG, Dynadisk, Cap, Web, Hub, dan Hex. Dan expression naming yaitu ada yang pertama, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya lebih dari 9 port. Berarti kalau lebih dari 9 port yaitu namanya expression naming. Contohnya yaitu ada RB600, 800, 1100, dan lain-lain. Kayak contohnya aja di sini. Contohnya kayak RB 600 mikrotik. Nah, ini adalah contoh RB 600 mikrotiknya. Contoh lainnya kayak semisal RB 1100. Ini adalah contoh lainnya. Nah, untuk router tipe yaitu di sini sama seperti yang tadi, RB itu router bus. Angka pertama yaitu nomor serinya, yang kelima angka 5 yaitu jumlah Ethernetnya, yang kedua yaitu wireless, dan UI itu adalah fitur bus. Nah, 5AC2ND itu adalah fitur wireless, TC itu jenis casingnya. Nah, di sini juga ada kode lain yang ada pada router board, yaitu ada U support port USB, yang ada A memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H more powerful CPU, dan lain-lain. Di sini juga terdapat arsitektur router board, yaitu arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Yang kedua ada software atau OS. Untuk setiap arsitektur berbeda, tidak sama. Dan untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, yaitu kalian bisa searching www.mikrotik.com atau /download.
Di sini terdapat banyak arsitektur mikrotiknya tersebut. Audio Jungle.